Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Untuk mendapatkan ashabihi video-video wa man ceramah terbaru, tabi'ahum jangan bi lupa ihsan like, ila subscribe, dan yaumil share. din. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dari salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan kita pada kesempatan malam ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita hamba-Nya yang terbaik dengan mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarinya kembali kepada orang-orang yang belum berkesempatan hadir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pengajian kita dengan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 159. Setelah pada 4 pertemuan yang lalu kita telah habis membahas tafsiran yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 158. Dan insya Allah pada malam ini dan seterusnya kita akan membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 159, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 159, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa saja yang telah kami turunkan minal bayyinat, dari berbagai keterangannya Allah, wal huda, dan juga petunjuk-petunjuk Allah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab,
yang seharusnya mereka jelaskan kepada seluruh umat manusia sebagaimana perintah yang ada di dalam kitab-kitab sucinya Allah, bukan hanya Al-Quran tetapi juga Injil dan juga termaktub dalam kitab Zabur, bahkan juga di dalam kitab Taurat. Maka orang-orang yang menyembunyikan keterangan dari Allah, menyembunyikan petunjuk-petunjuk Allah yang seharusnya disampaikan kepada seluruh umat manusia, kata Allah di ujung ayat tersebut, ulaika yal'anahumullah, mereka inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun, bahkan orang-orang terlaknat pun melaknat mereka. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Mereka yang terlaknat terkutuknya mereka disebabkan karena orang-orang yang mengetahui keterangan dan petunjuk dari Allah tidak menyampaikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada mereka. Mereka terlaknat karena tidak tahu Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu di penghujung surat Al-Baqarah 159 yang mengutuk orang-orang yang menyembunyikan ilmunya Allah, petunjuknya Allah, keterangan ataupun bayinat dari Allah, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika yal'anuhumullah, tetapi juga kata Allah wa yal'anuhumul la'inun, orang-orang yang terkutuk, yang terlaknat juga ikut mengutuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan hidayahnya Allah. Nah, ini berkaitan erat kata Allah di dalam surat Ali Imran nanti Bapak Ibu, kita ini tetap dianggap dalam pandangannya Allah sebagai umat terbaik selama kita tetap mau menyebarkan kebaikan, hidayah ilmunya Allah melalui dakwah bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kata Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini masih tetap menjadi khaira ummah, kata Allah, selama ta'muruna bil ma'ruf, kita ajak orang lain kepada ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang lain melakukan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya seorang muslim kemanapun dan dimanapun dia berada, tidak mesti dia seorang ulama atau khusus belajar di pesantren, tidak mesti. Siapapun kita orang muslim wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang terbaik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya setelah kita baca tadi firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 159, sekarang kita baca keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap firman Allah di dalam ayat tadi. Imam Ibnu Katsir memulai kajiannya dalam menafsirkan surat Al-Baqarah 159, beliau menulis, hadza wa'idun syadidun liman katama ma ja'at bihir rusulu minad dalalatil bayyinati alal maqasidis sahihati wal hudan nafi'i lil qulub. Hadza wa'idun syadidun. Ayat ini Bapak Ibu bertujuan utama sebagai ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Liman katama ma ja'at bihir rusul, kepada siapa saja yang menyembunyikan apapun yang telah dibawa dan didakwahkan oleh para rasul. Rusul itu jamak daripada kata rasul.
Jadi ajaran Nabi kita Muhammad sebenarnya hanya kepanjangan tangan dari ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknisnya saja berbeda di dalam syariat. Tetapi apapun Bapak Ibu, bentuk akidahnya, bentuk akhlaknya, bentuk syariatnya, sebelum kita lakukan sebagai kewajiban di dalam syariat kita Nabi Muhammad, sudah terlebih dahulu menjadi syariat umat-umat terdahulu. Sholat, apa cuman kita yang sholat? Enggak Bapak Ibu. Umat-umat sebelum kita juga mengerjakan ibadah sholat, walaupun teknisnya berbeda dengan sholatnya kita. Kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem, orang Yahudi sholatnya itu hampir-hampir mirip dengan kita juga. Ada wudhunya Bapak Ibu, cuman wudhunya tidak sama dengan kita. Kalau kita wudhunya ada 6 rukun. Orang Yahudi itu rukunnya cuma 2. Sapu tangan dan kemudian menyapu muka. Cuman itu saja. Ada juga wudhu. Di dalam syariat kita ada ibadah puasa. Di dalam syariat umat-umat terdahulu juga ada itu puasa. Bahkan diakui sendiri sama Allah. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Syariat haji sudah terlebih dahulu dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim sebelum kemudian menjadi syariat kita. Begitu juga yang lain dan sebagainya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Baqarah 159 kata Imam Ibnu Katsir, wa'idun syadidun, pengingat ancaman yang tegas. Liman kata mama ja'at bihir rusul, terhadap siapapun yang menyembunyikan apapun yang telah didakwahkan oleh para rasul. Minad dalalatil bayyinat, dari dalil-dalil yang terang benderang tentang esanya Allah, adanya hari kiamat, adanya pembalasan yang baik dibalas dengan surga, yang jahat dibalas dengan neraka. Itu kan dakwah sama semua Bapak Ibu, dari nabi pertama sampai nabi terakhir dakwahnya sama itu ya. Alal maqasidis sahihati wal huda, terhadap maqasid. Maqasid itu tujuan utama daripada diturunkan syariat. Jadi Bapak Ibu para ulama sepakat setidaknya syariat dari semenjak syariat Nabiullah Adam dulu sampai syariat Nabi kita Muhammad ada 5 maqasidus syariahnya. Ada 5 tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Yang pertama kata para ulama hifdzuddin. Syariat itu turun untuk menjaga kelestarian agama. Kalau nggak ada syariat Bapak Ibu nggak ada agama itu. Kalau tidak ada lagi orang sholat, tidak ada juga orang yang azan, apa bisa dikatakan di daerah itu ada muslim? Ya, tidak ada lagi masjid, tidak ada lagi orang sholat, tidak dikumandangkan lagi azan, hilang sudah. Maka oleh sebab itu, tujuan pertama dari diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hifdzuddin, untuk menjaga kelangsungan agama. Yang kedua Bapak Ibu, hifdzun nafsi, menjaga jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukuman yang sangat tegas. Ya, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi fil qatl. Barang siapa yang membunuh orang, boleh bagi walinya, ya tentu dengan tangan penguasa, untuk menghukum mati orang yang telah membunuh keluarganya tadi. Kutiba alaikumul qisasu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kepada kalian kisos. Jadi kisos itu orang yang membunuh dibunuh. Ya, tujuannya apa? Hifdzun nafsi, untuk menjaga keberlangsungan jiwa, ya, sehingga orang nggak gampang bunuh orang lain. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, hifdzul mal, menjaga harta.
Itu tujuan yang ketiga di dalam syariat. Tidak boleh kita nipu orang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali dengan jalur tijarah. Ambil margin keuntungan dari tijarah tidak apa-apa. Tetapi dari riba atau dari gharar, dari transaksi manipulatif dilarang di dalam syariat. Kenapa? Tujuan ketiga syariat itu turun, hifdzul mal, untuk menjaga harta benda kepemilikan sesama umat manusia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya hifdzul akli, menjaga akal. Dilarangnya kita minum khamar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Kenapa dilarang minum khamar, main judi? Karena merusak akal semua, Pak. Ya, main judi itu tidak mungkin kaya kecuali bandarnya. Pemain judi itu tidak pernah dalam sejarah kaya raya. Yang kaya karena perjudian itu bandarnya, bukan penjudinya. Itu kan pembodohan masyarakat. Dilarang untuk apa? Hifdzul akal, untuk menjaga akal manusia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hifdzun nasal au hifdzul ardi, menjaga kehormatan dan juga sekaligus menjaga kelestarian umat manusia. Dilarang zina. Kenapa? Kalau dibolehkan zina, tidak ada lagi orang yang mau menikah. Cukup berbahaya kalau tidak ada orang menikah, bisa mengancam eksistensi perkembangbiakan daripada manusia itu sendiri. Nah, itu 5 daripada tujuan utama setiap syariat dari para nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud di sini dengan al-maqasidus sahihatu. Maqasid, tujuan-tujuan yang sahih daripada syariat, wal huda. Begitu juga petunjuknya Allah an-nafi lil qulub, baik tujuan syariat maupun petunjuknya Allah pasti nafi, pasti bermanfaat lil qulub, kepada qalbunya umat manusia. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, Allah tidak menyapa umat Islam saja. Di dalam ayat itu Allah menggunakan kata sapaan buat seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang keterangan-keterangan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh dari segala duka yang ada di dalam kalbu kalian. Nah, maka Bapak Ibu, salah satu tujuan utama daripada syariat itu ada pegangan kepada kalbu kita. Tidak mudah kita terombang-ambing ya, dengan segala dinamika kehidupan. Kadang up down, naik turun itu dinamika kehidupan. Kalau lagi naik jangan jumawa, jangan takabur. Siapa yang melarang kita takabur dan jumawa saat sedang naik? Syariat, agama, Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga pada saat turun, jangan mudah putus asa, jangan bersedih hati, karena pasti akan berlalu. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, sebesar apapun bala musibah yang kita hadapi, Bapak Ibu, pasti akan berlalu, nggak akan lama. Cuman jangan tanya kapannya, ya pasti musibah akan berlalu. Begitu juga nikmat, pasti akan hambar, terasa suatu hari nantinya. Sebetapapun besarnya nikmat itu, seorang laki-laki bucin, istilah anak sekarang, budak cinta dengan seorang perempuan, dia berani mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya mau dia pertaruhkan untuk mendapatkan cinta perempuan tersebut. Setelah dapat, perempuan itu berhasil dinikahi, Pak.
paling 5 tahun, setelah itu lirik lagi istri orang, kan gitu. Nah, 5 tahun, padahal dulu bucin, apapun dikasih buat perempuan itu. Tapi setelah 5 tahun ya sudah biasa lagi. Nah itulah syariat mengajarkan kepada kita, membimbing kita untuk menjadi orang yang benar. Kalau lagi tinggi jangan jumawa, kalau lagi di bawah jangan rendah diri, jangan merasa rendah diri ya. Mim ba'di ma bayyanahu Allah taala li ibadihi fi kutubih. Itu semua Bapak Ibu petunjuk, keterangan dari Allah, maqasid syariah yang bermanfaat kepada jiwa dan kalbu kita telah diterangkan dengan terang benderang oleh Allah di ibadih kepada hamba-hambanya fi kutubih melalui kitab-kitabnya Allah. Dari sekian kitab yang wajib kita imani itu ada 4, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran. Begitu juga ditambah dengan 2 suhuf yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufnya belum sampai dalam kategori kitab ya. Suhuf itu hanya beberapa lembar saja. Perintah-perintah Allah yang dipendomani, semacam surat edaran lah Bapak Ibu, suhuf itu ya, belum jadi kitab. Suhufu Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabiullah Ibrahim dan juga suhufnya Nabiullah Musa alaihi salam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kitab-kitab itulah allati anzalaha ala rasulih, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan tahap per tahap kepada para rasulnya. Faqala Abul Aliyatu, berkata Imam Abul Aliyah, salah seorang ulama tabi'in yang banyak pendapatnya dikutip oleh para ulama tafsir. Nuzilat fi ahlil kitab. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini tahu benar Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi akhir zaman. Bahkan Allah dengan lantang, dengan tegas berani berkata di dalam Al-Quran, siapapun ahlul kitab yang hidup sejaman dengan Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pasti mereka mengenali kenabiannya Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab, kata Allah, kalau lihat Muhammad itu pasti tahu langsung kalau ini benar nabi akhir zaman yang dijanjikan Allah di dalam kitab suci yang selama ini mereka baca, sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Maka Bapak Ibu, seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam namanya ya, seorang pendeta Yahudi hidup di zamannya Rasulullah, masuk Islam. Setelah masuk Islam dia ditanya sama Umar bin Khattab, apa maksud ayat ini? Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, pasti mengenali kenabiannya Muhammad daripada anak kandungnya sendiri. Maka Abdullah bin Salam menjawab, Bapak Ibu, bahkan kami tidak tahu apakah itu anak kami atau anak hasil selingkuhan istri kami dengan laki-laki lain pada saat kami melakukan perjalanan jauh. Dulu Bapak Ibu, orang kalau sudah keluar rumah safar, pulangnya bulan, Pak. Jangankan dari Madinah misalnya ke Syam yang sangat jauh, itu kan ribuan kilometer. Dari kota Madinah itu ke negeri Syam itu lebih kurang 1.800 kilometer, hampir 2.000 kilometer. Cuman ke Madinah 450 kilometer, itu dulu berminggu-minggu sekali jalan. Kalau pulang pergi 1 bulan lah. Dari orang Madinah mau pergi ke kota Mekah dulu minggu Pak hitungan perjalanannya. Maka kata Abdullah bin Salam, kami tidak tahu ini anak kami beneran atau anak selingkuhan istri kami. Tapi siapapun ahlul kitab yang menatap
memandang, apalagi kalau sampai ngajak bicara Muhammad, pasti dia langsung sadar, betullah ini orang yang dijanjikan di dalam kitab Taurat, yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Zabur, dan juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Injil. Ya, maka Bapak Ibu, kata Imam Abul Aliyah, sebab turunnya ayat ini turun kepada ahlul kitab. Katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini gemar sekali menyembunyikan sifat-sifat kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahkan kita bisa banyak baca kisahnya di dalam kitab sejarah, ya, di dalam kitab sirah. Ka'ab al-Ahbar bahkan mengakui, Bapak Ibu, ya, bapaknya Ka'ab al-Ahbar, pendeta Yahudi yang kelak masuk Islam itu, beliau sejak kecil diajari kitab Taurat sama bapaknya. Allamani abi at-Taurata. Setiap malam, setiap hari bapak saya mengajari kepada saya kitab Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali satu halaman dari kitab Taurat yang gak pernah mau dibaca sama bapaknya Ka'ab al-Ahbar. Pokoknya sudah sampai halaman itu loncat. Wa kana yahtatimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Setiap kali sudah khatam, kitab Taurat itu dibungkus dan dimasukkan ke dalam sunduk, ke dalam kotak penyimpanan kitab Taurat. Setelah meninggal bapaknya Ka'ab al-Ahbar, falamma tawaffal abi, pada saat bapakku meninggal dunia, dia penasaran, ada apa dengan satu halaman yang tidak pernah dibaca itu. Fafatahtuhu, aku pun buka kemudian kotak kitab Taurat itu. Faidha fihi, akhirnya aku temukan ada tulisan di dalam satu lembar yang tidak pernah mau dibaca oleh bapaknya itu. Nabiyun akhiru zamanin mukhrij, kelak ada nabi akhir zaman yang akan segera diutus sama Allah. Tanda-tandanya 3, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bisyam, tetapi kekuasaannya kelak ada di negeri Syam. Itulah sebab Ka'ab al-Ahbar, Bapak Ibu, menunda keislamannya di zaman hidupnya Rasulullah. Karena dari 3 ciri yang tersebut di dalam Taurat, di zaman hidupnya Rasulullah baru 2. Lahirnya di Mekah benar, hijrahnya Muhammad ke kota Madinah juga benar, tapi kekuasaan Rasulullah belum sempat masuk ke negeri Syam. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, mengirim 2 utusan, 2 batalion perang untuk menguasai negeri Syam di masa hidupnya. Dua-duanya gagal. Yang pertama perang Mu'tah. Mu'tah itu di daerah Jordania. Kalau kita ke Jordania, Bapak Ibu, ke arah utara dari kota Amman sekitar 40 atau 50 km, ada kota namanya Mu'tah. Di kota itu dulu terjadi peperangan dahsyat. 3 orang sahabat Rasulullah yang ditunjuk jadi panglima syahid semua di situ, ya. Ubaidillah bin Jarrah panglima pertama syahid. Kemudian Abdullah bin Rawahah panglima yang kedua syahid juga. Yang ketiga Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib, syahid juga di situ. Maka di Mu'tah itu, Pak, ada Masjid Mu'tah. Di Masjid Mu'tah itu terkubur 3 panglima perang Islam. Ubaidillah bin Jarrah, kemudian Abdullah bin Rawahah, dan juga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Itu usaha pertama gagal. Usaha yang kedua, Rasulullah juga ngirim 1 batalion tempur dipimpin sama anak muda Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Usianya masih muda sekali, sudah ditunjuk sama Rasulullah jadi jenderal 16 tahun. Tapi dalam perjalanan Usamah bin Zaid dapat kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga dia memutuskan balik ke Madinah, tidak jadi meneruskan perjalanan ke negeri Syam.
Itu dua usaha percobaan di masa hidupnya Rasulullah untuk menguasai negeri Syam tapi gagal. Oleh sebab itulah Ka'ab al-Ahbar menunda keislamannya. Baru Islam berhasil menguasai negeri Syam, Pak. Total negeri Syam itu. Syam itu, Pak, sekarang meliputi daerah Jordan, Suriah, Lebanon, ya, Palestina, Mesir, itu negeri Syam namanya dulu ya. Nah itu Bapak Ibu semua takluk di zaman kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka oleh sebab itulah Ka'ab al-Ahbar baru mau masuk Islam di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? 3 tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab Taurat benar-benar fakta, benar-benar terjadi di zaman hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, inilah kata Imam Abdul Aliyah, ayat ini turun mengenai orang Yahudi ahlul kitab yang sering sekali menyembunyikan sifat-sifat kenabiannya Rasulullah yang sudah mereka ketahui sebagaimana terungkap di dalam kitab Taurat maupun Injil. Summa akhbara annahum yal'anuhum kulla syai'in ala sani'ihim dzalik. Kemudian Allah memberitahu kepada kita melalui surat Al-Baqarah 159 bahwasanya mereka ahlul kitab yang mengetahui kebenarannya Muhammad tapi menyembunyikan kebenaran tersebut, mereka dilaknat kulla syai'in, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ala sani'ihim dzalik, terhadap perangai mereka yang menyembunyikan kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakama annal alama yastaghfirulahu kulla syai'in. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, alam semesta itu beristighfar. Itu ada hadis dari Rasulullah. Orang yang mendakwahkan kebenaran itu diistighfari oleh alam semesta. Hattal huta fil bahri, sampai ikan-ikan di laut pun itu beristighfar kepada mereka yang mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini disebut dalam kitab ini ya. Hatal huta fil ma, sampai-sampai ikan di air pun beristighfar. Wa tayru fil hawa, begitu juga burung-burung yang terbang di udara. Fahaula'i bi khilafil ulama allazina yaktumun. Nah, mereka ini berbeda dengan ulama. Maksud ulama di sini ulamanya Bani Israel yang tahu kebenarannya Nabi Muhammad, alladzina yaktumun, tetapi mereka sembunyikan kebenaran tersebut ya. Maka dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ada ayat yang menyebut awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama Bani Israil. Apakah belum cukup bagi kalian ayat kenabiannya Muhammad itu dengan mudah sekali dikenali oleh ulama-ulamanya Bani Israel. Bahkan sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, sangat kecil kan. Yang pertama sekali tahu ini anak kecil kelak akan jadi nabi akhir zaman siapa Pak? Pendetanya Ahlul Kitab kan, namanya Rahib Buhairah. Kemudian juga dikenali ya, saat Rasulullah usia 15 tahun ketemu lagi dengan seorang rahib namanya Rahib Natura. Natura juga mengenali ini anak akan jadi nabi akhir zaman. Sebagaimana kisahnya pernah kita baca di dalam kitab Dalailun Nubuwah dalam pengajian di Masjid Lambu hari Kamis, ya, subuh Kamis. Kemudian saat Rasulullah menerima wahyu pertama, menggigil Rasulullah. Dalam keadaan menggigil itu dibawa sama istrinya ke Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Di dalam Sahih Bukhari siapa Waraqah bin Naufal? Di dalam Sahih Bukhari disebut Waraqah bin Naufal itu adalah rajulun qad tanassara fil jahiliyati wa kana yaktubul injila bil ibraniyah masyaallahu ayyaktuba. Seorang laki-laki yang sudah beragama Nasrani di masa jahiliyah, bukan hanya sekedar beragama Nasrani, tapi punya kemampuan membaca dan menulis kitab Injil dengan tulisan Ibrani. Padahal di zaman itu, Pak, jangankan baca, jangankan tulis dan baca dalam
bahasa Ibrani. Tulis dan baca sama bahasa Arab saja Pak, langka orang. Jadi dalam kitab tafsir saat ayat pertama turun kepada Rasulullah, di kota Mekah itu yang bisa baca tulis Arab cuma 12 orang, Ibrani tidak ada. Tetapi Waraqah bin Nawfal ini bukan pendeta kaleng-kaleng, ya pendeta benaran. Ya, bukan ustazan ya, yang cuma bisa baca kitab putih. Ya, ini juga bisa baca kitab kuning. Injil dalam bahasa Ibrani bisa dia tulis, berarti punya kemampuan berbahasa Ibrani yang baik. Ya, itu juga seorang ahlul kitab ya. Maka oleh sebab itulah kenabian Nabi Muhammad sejak awal dikenali oleh ahlul kitab. Allah bertanya berulang kali di dalam Al-Quran, apakah belum cukup ya dengan pengetahuannya ahlul kitab. Tetapi Bapak Ibu, banyak juga ahlul kitab yang berusaha menyembunyikan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka fayal anuhumullah wayal anuhumul lainun. Mereka inilah orang-orang yang dilaknat sama Allah dan juga dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca Bapak Ibu betapa khawatirnya para ulama, para sahabat dulu. Nah, kalau dapat amanah ilmu dari Rasulullah, ilmu itu bimbang para sahabat itu antara menjelaskan atau enggak. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di pengajian hadis di malam minggu di Masjid Sabilil Jannah Gampong Doy. Ada sebagian sahabat itu antara bimbang karena ada ilmu-ilmu khusus Pak. Kalau diajari sembarangan orang bisa salah paham. Tetapi para sahabat juga sadar betul kalau menyembunyikan pengetahuan dari Rasulullah ada konsekuensinya itu. Ya, dilaknat sama Allah dan juga dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat. Ya, misalnya Abu Hurairah itu pernah berkata kan Abu Hurairah itu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Aku telah mempelajari dan menghafal ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kategori ilmu. Amma ahaduhuma fabasastuhu. Kategori ilmu yang pertama yang aku pelajari dari Rasulullah semuanya sudah aku sampaikan kepada kalian, kata Abu Hurairah. Kenapa? Takut Abu Hurairah kena laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amal akharu, adapun jenis ilmu yang kedua, kata Abu Hurairah, lau basastuhu, seandainya aku ceritakan kepada kalian, laquti ahadzal bulum, kalian pasti akan penggal kepala saya ini. Maka Abu Hurairah itu bimbang dia Pak. Ini kalau cerita fitnah nanti buat saya. Tapi kalau enggak kita sampaikan justru dilaknat sama Allah karena ini ilmunya Rasulullah. Itu dilema yang sering dihadapi oleh para sahabat dalam menyampaikan atau tidak ilmu yang pernah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan sekali lagi ya tentang dilema yang sering dihadapi oleh para sahabat antara menyampaikan atau tidak beberapa ilmu khusus yang dulu pernah diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.